Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat safety, selamat datang di Netsko Academy Channel. Netsko Academy Channel ini merupakan official YouTube channel dari PT Netsko Daya Utama, yang mana berfokus pada materi-materi dan pemahaman terkait dengan K3L. Materi-materi ini akan disampaikan langsung oleh para profesional kita, yaitu pakar yang berpengalaman selama puluhan tahun di bidangnya tentunya. Sehingga dengan menyimak video-video yang akan kami sajikan ini, diharapkan Anda semua menjadi safety minded professional. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan beberapa video yang membahas materi-materi ahli K3 umum, yang mana materi K3 umum ini akan dijelaskan oleh Bapak Hirman Karim. Untuk itu, silahkan subscribe channel kami agar Bapak atau Ibu semua tidak ketinggalan video-video yang kami sajikan. Jangan lupa juga untuk like ataupun komen, bahkan bertanya pada kami melalui kolom yang tersedia. Baiklah, mari kita simak penjelasan dari Bapak Hirman Karim tentang pengenalan mengenai ahli K3 umum. Apa itu ahli K3 umum? Bagaimana materi-materinya akan dibahas oleh Bapak Hirman Karim. Silahkan Pak Hirman. Oke, dengan kesempatan ini kita mulai menjelaskan bahwa ini adalah berupa studi K3L untuk profesional berwawasan keselamatan. Jadi HSI Study Materials for Safety Minded Professionals. Instruktur saya Herman Karim, sarjana teknik listrik, tegangan tinggi khususnya. Oke, seri pertama dari beberapa seri untuk menjelaskan mengenai materi yang berhubungan untuk ahli K3 yang berkompetensi. Ahli K3 umum dalam hal ini, perkenalan berupa yang pertama adalah sekilas AK3 umum. Apa itu AK3 umum? Yang berikut yaitu be a competent person, menjadi seorang yang kompeten, ya, menjadi seorang yang kompeten, dan silabus AK3 umum yang berupa 20 item, ya, 20 subjek dan penutup. Sekilas tentang AK3 umum. Apa itu AK3 umum? Ahli K3 umum atau ahli keselamatan kesehatan kerja secara umum merupakan sebuah profesi yang dibutuhkan bagi suatu perusahaan guna melancarkan penerapan K3, penerapan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan tersebut. Keberadaan ahli K3 secara khusus sangat diperlukan dalam menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Apa kemampuan yang harus dimiliki? A. Seorang ahli K3 umum harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik. Hidup itu adalah komunikasi, ya. Jadi sangat penting sekali, harus dikuasai. B. Kemampuan leadership. Apa itu kemampuan leadership? Itu berupa kepemimpinan, ya. Dia tuh menjadi seorang leader, terbiasa dengan memimpin. Yang C apa? Kemampuan observasi. Kemampuan observasi ini yaitu lebih teliti daripada inspeksi. Jadi observasi ini menilai, ya, menilai, mengobservasi, melihat kalau ada sesuatu yang tidak standar lagi, ya. Karena itulah itulah yang akan menjadi hal yang berbahaya.
Yang D, kemampuan menyusun SOP. Apa itu SOP? SOP adalah berupa kepanjangannya Standard Operating Procedure. Jadi prosedur yang distandarkan berupa langkah-langkah melakukan suatu kerja. Apa saja pekerjaan, apa saja proses yang kegiatan yang kita lakukan, pasti dalam bentuk langkah-langkah. Dan itulah yang dimaksud dengan SOP. JSA adalah Job Safety Analysis, yaitu keselamatan menganalisa pekerjaan. Jadi pekerjaan itu keselamatannya dianalisa gitu. Sama juga dengan SOP itu dianalisa keselamatannya. Setelah itu program K3. Program K3 ya ini dalam bentuk perencanaan. Ya harus ada dalam bentuk perencanaan program K3 itu. Yang E, pemahaman terhadap regulasi K3. Regulasi itu kadang-kadang ya, regulasi K3 ini akan menunjukkan bahaya. Karena intinya kita harus mengenali bahaya dalam usaha untuk selamat. Selanjutnya, apa tugas seorang ahli K3 umum? A, memperoleh informasi mengenai syarat-syarat pelaksanaan K3 sesuai standar yang berlaku. Ya, pelaksanaan K3 sesuai standar yang berlaku. Standar ini bisa standar dari pemerintah atau yang ditetapkan pemerintah, bisa juga standar yang ditetapkan oleh manufacturer yang membuat peralatan-peralatan mesin-mesin produksi yang kita pergunakan. Ya, jadi standar itu harus kita jadikan patokan dalam mengoperasikan misalnya dan melihat-lihat hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan alat yang kita operasikan tersebut. Yang B, memastikan terlaksananya pelaksanaan peraturan K3 sesuai bidang yang ditekuninya. Ya, jadi harus terlaksana peraturan K3 yang ada dan tersedia yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun oleh standar-standar yang lain ya. Yang saya mengawasi keadaan lingkungan kerja mulai dari mengecek kondisi mesin, kehandalan produksi equipment, ya, termasuk lingkungan juga ya, memeriksa lingkungan kerja, menganalisis sifat pekerjaan, ya, hingga mengawasi proses produksi di perusahaan dengan dibuatnya SOP dan JSA. SOP dan JSA seperti yang saya bilang itu adalah usaha untuk mengenali bahaya. Apa yang membuat orang? What makes a person competent? Yang membuat orang kompeten itu apa sih? Yaitu yang pertama itu knowledge, pengetahuan. Yang kedua skill, keahlian. Yang ketiga kemampuan atau ability. Yang keempat training, pelatihan. Yang kelima education atau pendidikan resmi, ya di sekolah-sekolah misalnya. Yang keenam experience dan pengalaman. Yang ketujuh authority atau kewenangan. Authority biasanya tercermin dengan adanya sertifikat. Seseorang punya wewenang dia dalam mengendarai kendaraan karena dia punya sertifikat yang berupa SIM atau standar operating, apa namanya istilahnya tuh SIO ya, standar izin operasi. Oke, kalau SIM surat izin mengemudi, maka orang itu sudah authorized dia untuk melakukan dan punya kewenangan. Nah, itu dalam bentuk sertifikat, semua certification ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya ada pengukuhan terhadap apa tadi, seseorang yang kompeten tadi ya. Silabus AK3 umum. Ya, silabus AK3 umum yang akan kita bahas itu yaitu sekitar 20 ya. Nomor 1 itu Undang-Undang 1970, kebijakan nomor 1 kebijakan
K3 yang maksudnya. Jadi kebijakan K3 atau safety policy. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 1970. Yang ketiga konsep dasar K3, basic konsep K3. Yang keempat P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kerja. Ini adalah grup yang ditetapkan di perusahaan yang dipimpin langsung oleh atasannya, oleh atasan yang berwenang mengeluarkan duit. Itu harus hadir, menjadi ketua P2K3. Sedangkan sekretarisnya adalah ahli K3. Yang kelima K3 listrik. K3 listrik sangat penting karena banyak kecelakaan yang fatal. Yang keenam basic firefighting. Ini adalah pelatihan bagaimana kita bisa mengetahui sifat-sifat api dan kebakaran dan bisa memadamkannya, baik secara tim, baik secara perorangan. Ketiga konstruksi bangunan. Ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan bangunan dan cenderung akan bekerja di ketinggian dan sangat banyak bahayanya dan banyak kecelakaan yang terjadi. Yang kedelapan K3 bejana tekan. K3 bejana tekan ya mempunyai bejana atau banyak kita jumpai ya bejana tekan yang kalau tidak terkontrol tekanannya bisa meledak. Ketiga mesin uap. Ya mesin uap juga ada tekanan juga mesin uap ini ya boiler khususnya. Ya ada hal-hal yang serius. Yang ke-10 K3 mekanik. K3 mekanik ini lebih banyak berurusan dengan permesinan alat-alat berat, kren lifting alat angkat ya, K3 mekanik. Yang ke-11 statistik kecelakaan dan laporan. Jadi mengenai safety ini, mengenai K3 ini harus ada sinergi atau ada performance-nya yang harus diukur, yang harus dilaporkan, ya, yang dilaporkan bagaimana kecenderungan, tingkat keparahan dan tingkat keseringan masalah safety di perusahaan. Yang ke-12 kesehatan penyakit akibat kerja, di mana kita mengetahui ini dari awal sudah dilaksanakan MCU medical check up untuk semua karyawan mengetahui kesehatannya sebagai patokan awal dari seseorang itu sehat atau tidak dia. Ya, itu gunanya. Sebab bisa saja setelah berapa bulan kerja dia jadi sakit. Sakitnya mungkin penyebabnya kerja, lingkungan kerjanya. Itu maka perlu kesehatan dan penyakit akibat kerja ini direkod. Lingkungan kerja juga banyak masalahnya di lingkungan kerja. Misalnya kebisingan, debu, ya, sudah itu pencahayaan, getaran, dan itu harus dikenali tingkat keamanannya dan selanjutnya dikendalikan agar tidak membuat penyakit kepada para pekerja. Satu SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini, dia adalah peraturan pemerintah. 12 elemen dengan 44 subelemen, 166 kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu. Jumlahnya 166. Ini juga yang kita bahas nanti nih. Yang ke-15 audit SMK 3. Jadi SMK 3 ini nanti diaudit, diperiksa, ya. Apa yang diperiksa? Perencanaan dengan penerapan. Rencana sudah dibikin dan penerapan ada nggak? Itu yang diperiksa, itu yang diaudit namanya.
Yang ke-16, hierarchy, risk management. Jadi hazard identification, risk assessment. Jadi ini kontrol. Bahaya itu dikenali dan dinilai tingkat risikonya dan diterapkan kontrolnya berupa penanganan risiko agar tidak merugikan. Yang ke-17, investigasi analisa kecelakaan. Semua kecelakaan itu harus dianalisa penyebabnya, kenapa terjadi. Jadi bukan kecelakaan aja, juga berupa near miss. Near miss itu sesuatu yang nyaris, tidak ada yang rugi, tidak ada yang celaka, tidak ada yang kehilangan produktivitas, tapi tetap dianggap seperti ada kecelakaan yang merugikan, kecelakaan yang membuat orang cedera. Jadi penting. Praktek kerja dan rapat kerja. Ini bagian dari komunikasi yang penting harus dilaksanakan di perusahaan. Tanpa komunikasi tidak akan jalan. Kehidupan saja tidak akan jalan. SOP, standar prosedur kerja. Ya, SOP ini sudah disebut tadi bahwa standar operating prosedur ini harus ada di setiap kegiatan pekerjaan, mempunyai SOP, langkah-langkah melakukan pekerjaan dan harus dilaksanakan. Dan terakhir 20 yaitu JSA, Job Safety Analysis. Sebenarnya dia seiringan dengan SOP JSA ini. Ya, kalau ada SOP, dengan melihat SOP kita akan melihat JSA. Ini 20 silabus job description atau silabus subject description dari ahli K3. Jadi dari mau 1 tadi kita sudah sebut mengenai kebijakan K3, kita harus sudah Undang-Undang 90, konsep dasar K3, P2K3, panitia pembina K3, K3 listrik, basic firefighting, K3 konstruksi bangunan, K3 bencana tekan, K3 mesin uap, K3 mekanik, 11 statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja, lingkungan kerja, SMK 3, P50 2012, audit SMK 3, hierarchy, investigasi, analisa kecelakaan. Ya, diinvestigasi kecelakaan itu untuk melihat penyebabnya. Suatu praktek kerja berupa rapat K3 itu adalah meeting, bagian komunikasi, bagian yang paling penting dari safety. Tanpa komunikasi, keselamatan kerja itu tidak akan terjamin, tidak akan terjadi. SOP, standar prosedur kerja, juga JSA, Job Safety Analysis. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh Anda memahami materi-materi di samping dan mampu Anda menerapkan di perusahaan di mana Anda bekerja? Ini pertanyaan penting. Demikianlah video pengenalan ini. Silakan simak video-video kami selanjutnya yang membahas secara terperinci materi-materi A3 umum, ya, untuk menjadikan saudara menjadi safety minded profesional. Jadi orang yang punya profesi apa saja tapi safety minded, berpikir keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Mungkin inilah video perkenalan kami ya, yang terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas, akan kita buatkan videonya tentang ahli K3 umum ini. Silahkan menyimak video kami selanjutnya yang akan kita upload di channel YouTube kami, yaitu Netsco Academy Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.